Sejarah Pancasila dan arti lambang Garuda Pancasila. Apa yang kamu pelajari di video ini? Di video ini kamu akan belajar mengenai sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila, nilai-nilai teladan dari para perumus Pancasila, makna lambang Garuda Pancasila, dan sejarah Garuda Pancasila. Bagian pertama, sejarah perumusan Pancasila. Mari kita mulai dengan sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila tak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Bermula dari pembentukan lembaga BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal yang dipersiapkan salah satunya adalah Rumusan Dasar Negara Indonesia. Oleh karena itu, diadakanlah sidang BPUPKI yang dipimpin langsung oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berikut adalah fakta-fakta mengenai Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 21 April 1879. Beliau adalah pejuang, dokter, aktivis, politisi, dan pahlawan nasional. Beliau juga anggota organisasi Budi Utomo. Sidang pertama BPUPKI hari pertama. BPUPKI beranggotakan 74 orang, di mana 67 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang. Kemudian, organisasi tersebut mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Ada 3 tokoh penting Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang menyumbangkan gagasan untuk dasar negara Indonesia. Ini adalah Bapak Muhammad Yamin. Di hari pertama, Selasa 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara yang diusulkan tersebut disingkat menjadi 5 asas dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Berikut adalah fakta-fakta mengenai Bapak Muhammad Yamin. Beliau lahir di Sawalunto 24 Agustus 1903. Beliau adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, pelopor Sumpah Pemuda, ahli hukum, dan pahlawan nasional. Beliau merupakan pelopor Sumpah Pemuda karena beliau merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan salah satu isi dari Sumpah Pemuda, poin ketiga, yang berisi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Beliau yang mengusulkan kalimat tersebut pada Sumpah Pemuda. Bapak Muhammad Yamin merupakan tokoh yang sangat pintar dan berbakat di berbagai hal. Beliau pun dipercayakan banyak jabatan pada masa pemerintahan. Di antaranya Menteri Penerangan,
Menteri Sosial dan Kebudayaan Indonesia, Ketua Dewan Perancangan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dan Menteri Kehakiman Indonesia. Sidang pertama BPUPKI hari kedua. Di sidang selanjutnya pada hari Kamis 31 Mei 1945, Supomo juga mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, paham persatuan, kedua, perhubungan negara dan agama, ketiga, sistem badan permusyawaratan, yang keempat, sosialisasi negara, dan yang kelima, hubungan antar bangsa yang bersifat Timur Raya. Usulan tersebut menjadi 5 asas dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, persatuan dan kesatuan, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Berikut fakta-fakta mengenai Bapak Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo tanggal 22 Januari 1903. Beliau adalah ahli hukum, doktor, dan juga pahlawan nasional. Di masa pemerintahan, beliau pernah menjabat menjadi Menteri Kehakiman. Beliau juga adalah rektor dari Universitas Indonesia. Sidang pertama BPUPKI hari ketiga. Di sidang terakhir pada hari Jumat 1 Juni 1945, Soekarno juga turut memberi usulan terkait dasar negara. Soekarno juga menamakan usulannya dengan istilah Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Berikut adalah usulannya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berikut adalah fakta-fakta mengenai Bapak Soekarno. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Beliau adalah orator atau ahli pidato, insinyur, pendiri partai, proklamator Republik Indonesia, presiden pertama, dan juga pahlawan nasional. Kesimpulan dari sidang-sidang tersebut, pada akhirnya usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi. Dibentuklah panitia kecil untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia lebih lanjut yang bernama Panitia 9 karena beranggotakan 9 orang. Berikut adalah gambar anggota-anggota dari Panitia 9. Nama-nama anggota Panitia 9 terdiri dari Soekarno sebagai ketua, lalu Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, lalu Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Alexander Andris Maramis. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan ada sidang BPUPKI kedua. Sidang kedua BPUPKI. Jika pada sidang pertama menghasilkan Pancasila, maka tujuan dari sidang BPUPKI kedua ini membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 menghasilkan sejumlah kesepakatan termasuk kesepakatan dasar negara Indonesia yakni Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dan Rancangan Undang-Undang 1945. Sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945 dan tugas BPUPKI pun telah selesai.
Setelah itu, hasil kerja BPUPKI dilaporkan ke pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pun membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menindaklanjuti kerja BPUPKI. Ini adalah suasana sidang BPUPKI kedua. Coba kamu perhatikan apa yang bisa kamu dapatkan dari gambar tersebut. Di sana terlihat adanya musyawarah antar anggota rapat. Apakah kamu bisa menemukan nilai-nilai positif lainnya dari gambar tersebut? Mari kita membahas PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai adalah panitia yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum PPKI sudah ada BPUPKI yang dibentuk Jepang, kemudian dibubarkan. Setelah BPUPKI tidak ada lagi, Soekarno membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada peristiwa yang terjadi setelah upacara proklamasi kemerdekaan. Jadi, setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya yang pertama Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi, yang kedua Tajudin Nur dan Insinyur Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan, yang ketiga Ketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara, dan yang keempat adalah Latu Harhari, wakil dari Maluku. Ini adalah foto dari Bapak Sam Ratulangi, perwakilan dari Sulawesi. Jika kalian perhatikan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di sana di paragraf keempat ada kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat ini yang ingin direvisi oleh perwakilan dari Indonesia bagian timur. Menanggapi masukan tersebut, pada sidang PPKI pertama yang digelar 18 Agustus 1945, Bapak Muhammad Hatta pun mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini disampaikan oleh Muhammad Hatta. Berikut adalah isi Pancasila yang syah sesuai yang ditetapkan pada sidang PPKI. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan di bagian samping adalah gambar burung Garuda. Berikut adalah nilai-nilai yang dapat diteladani dari para tokoh perumus Pancasila. Di antaranya, yang pertama mau bekerja keras, yang kedua belajar dengan giat dan tekun, ketiga tidak mengeluh dengan keadaan, yang keempat semangat dalam memperjuangkan bangsa, dan yang kelima menghargai perbedaan. Berikut adalah ringkasan dari sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, mari kita belajar mengenai arti simbol pada Garuda Pancasila. Mari mengenal lambang pada burung Garuda Pancasila. Salah satu cara agar kita bisa memahami Pancasila adalah dengan mempelajari setiap makna lambangnya. Burung Garuda melambangkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Karena itu, ia dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Jika kamu perhatikan, setiap bagian dari lambang Garuda Pancasila memiliki arti yang berkaitan dengan negara kita. Mari kita belajar tentang arti-artinya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Lambang negara Indonesia memiliki bentuk burung Garuda dengan kepala menghadap ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda dan mempunyai perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Dan terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Pada gambar terlihat makna dari angka-angkanya. Mari kita belajar sejarah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sebagai lambang negara berawal dari ketika Muhammad Yamin menjadi Ketua Panitia Lencana Negara pada tahun 1949. Saat itu negara kita berbentuk serikat yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Sultan Hamid II, salah satu anggota panitia ini, membuat beberapa gambar dan sketsa yang akan dijadikan lambang negara. Ada beberapa gambar yang diusulkan menjadi lambang negara kita. Yuk kita lihat. Ini adalah sketsa atau gambar yang pertama. Pada gambar tersebut, burung Garuda berada di dalam lingkaran yang bertuliskan Republik Indonesia Serikat. Burung Garuda berdiri di atas bantalan burung teratai. Lalu di perisainya ada garis terpisah yang menandakan Khatulistiwa Indonesia. Kepala pada burung Garuda berambut ikal seperti yang sering terlihat pada relief candi-candi. Di bagian dada ada perisai yang dibagi menjadi 4 bidang atau 4 gambar yang terdiri dari kepala banteng, pohon beringin, keris, dan padi. Berikut adalah gambar kedua. Dapatkah kamu menentukan perbedaannya? Gambar ketiga adalah gambar yang paling mirip dengan gambar lambang Garuda yang kita pakai sekarang. Namun tetap ada perbedaannya. Kaki pada burung Garuda mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang pada perisainya pun sudah sama dengan lambang pada isi Pancasilanya. Ini adalah gambar dari Bapak Sultan Hamid II. Gambar Garuda Pancasila yang sekarang adalah penyempurnaan dari gambar sebelumnya. Atas permintaan Presiden Soekarno, gambar ini dibuat oleh Dullah, seorang pelukis istana. Pada Garuda Pancasila, ada 17 bulu sayap yang menggambarkan tanggal 17, tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulu ekor yang berjumlah 8 melambangkan bulan Agustus, yaitu bulan ke-8. Ada 45 bulu leher yang melambangkan tahun 45 dan 19 bulu di pangkal ekor. Apabila digabungkan, jumlah bulu itu menyimbolkan hari kemerdekaan negara kita, yaitu 17 bulan 8 tahun 1945. Burung Garuda berwarna emas ini mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah akhir materi video pembelajaran hari ini. Ini adalah referensi website yang bisa kamu klik dan temukan informasi lainnya. Terima kasih, semoga kamu dapat memahami materi ini. Sampai ketemu lagi.